warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu kembali di pembelajaran daring tematik. Hari ini kita akan membahas IPS ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita membaca terlebih dahulu basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita lanjutkan dengan membaca doa agar pembelajaran hari ini mendapatkan berkah dan ilmunya bisa bermanfaat untuk kalian. Berdoa boleh di hati masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu ada 3. Yang pertama, mengetahui hubungan interaksi manusia dengan lingkungan, lalu mengetahui interaksi manusia, dan mengetahui interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Di tema sebelumnya, kamu sudah pernah belajar tentang interaksi manusia, mau dengan lingkungan ataupun lingkungan budaya. Nah, hari ini kita bahas lebih lanjut ya. Sebelum kita bahas ke materi yang baru, Bu Yosi akan ingatkan dulu hubungan manusia dengan lingkungan alam. Di tema sebelumnya kalian sudah pernah belajar kan? Lingkungan menyediakan tempat tinggal bagi manusia. Lalu manusia mengolah sumber daya alam dan melestarikan lingkungan alam. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia dengan lingkungan itu saling memberikan keuntungan atau saling memengaruhi. Lalu ada juga interaksi manusia yang menyesuaikan dengan alam dan interaksi manusia yang mendominasi alam. Kamu sudah pernah belajar tentang ini? Yus ingatkan kembali ya. Interaksi manusia yang menyesuaikan dengan alam, contohnya seperti manusia menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan, lalu menyesuaikan waktu berlayar dengan keadaan cuaca, atau menghindari tinggal di daerah rawan bencana. Sedangkan interaksi manusia yang mendominasi alam, contohnya itu mengembangkan teknologi hujan buatan. Adapun dampak interaksi manusia dengan lingkungan alam, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positif terlebih dahulu kita bahas. Contoh kegiatannya nih, ada pengambilan sumber daya alam kayu dengan sistem tebang pilih dan reboisasi. Sistem tebang pilih ini merupakan sistem yang dilakukan menebang dengan cara memilih mana pohon yang sudah tua atau mana yang harus ditebang. Lalu dampaknya sendiri ini manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup, sumber daya kayu terjaga, dan hutan tetap lestari. Ada juga dampak negatif kegiatannya, contohnya seperti ini: penebangan serta pembakaran hutan untuk pemukiman dan pembukaan lahan, lalu membuang sampah sembarangan, merusak tanaman, dan membakar sampah. Dampak yang terjadi ini seperti banjir, longsor, polusi udara, kotor, rusak, dan tercemar. Siapa yang dirugikan? Tentu saja kita. Jadi kita sebisa mungkin harus melestarikan lingkungan yang ada dan menggunakan sumber daya alam yang Allah berikan dengan bijaksana. Lanjut lagi. Ada juga pembangunan sosial. Pembangunan sosial itu perubahan yang terjadi di masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup. Meningkatkan taraf hidup di sini bisa memenuhi kebutuhan manusia mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial. Ciri-ciri terjadinya pembangunan sosial. Yang pertama, ada dari tertinggal menuju maju, lalu dari tradisional menuju modern, dari bodoh menjadi pintar, dari miskin menjadi kaya, dan dari sakit menjadi sehat. Itu ciri-cirinya. Nah, program pembangunan sosial ini mencakup di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, dan pemberantasan kemiskinan. Di sini ada salah satu contoh pembangunan sosial di Indonesia.
yaitu ada tradisi Bapongka dari suku Bajo. Nah, kamu bisa melihat teks bacaannya berada di buku paket tema F halaman 72 sampai 73. Di sini suku Bajo ini merupakan salah satu suku bangsa yang tidak dapat dipisahkan dengan laut. Kenapa? Karena rumahnya kebanyakan berada di atas air. Kalau kita kan ada di atas tanah. Nah, kalau suku Bajo ini, rumah mereka ini berada di atas air laut. Bahkan dahulu suku Bajo ini bertempat tinggalnya di perahu-perahu sebelum mereka membangun rumahnya di atas air. Suku Bajo ini menyebar di seluruh penjuru Nusantara yang terbanyak berada di wilayah Sulawesi. Nah, Bapongka atau Babangi ini merupakan tradisi bermalam di laut untuk mencari nafkah. Karena di atas air, mereka memanfaatkan untuk mencari ikan dan hasil laut lainnya. Suku Bajo ini mereka mencari nafkahnya itu menggunakan perahu tradisional yang disebut dengan lepa. Ini mereka melakukan tradisi yang termasuk ke dalam salah satu contoh pembangunan sosial di Indonesia. Kenapa? Karena mereka ini melakukan tradisi yang bisa memelihara lingkungan laut dari kerusakan. Dampaknya positif bagi kelestarian laut. Nah, ini bisa dikatakan salah satu contoh pembangunan sosialnya ya. Masih ingat tadi ciri-cirinya? Pembangunan sosial itu apa? Dari tertinggal menuju maju, tradisional menuju modern, bodoh menjadi pintar, miskin menjadi kaya, sakit menjadi sehat. Nah, mereka ini menggunakan tradisi itu melestarikan laut. Jadi, mereka pintar, tidak merusak alam yang sudah Allah ciptakan. Lanjut lagi, kehidupan masyarakat agraris. Masih ingat Indonesia itu disebut sebagai negara agraris dan negara maritim. Negara agraris tentu saja pekerjaan penduduknya itu sebagai petani. Dari komunitas sektor pertanian bisa dibagi menjadi dua golongan, yaitu bercocok tanam di ladang dan bercocok tanam di sawah. Golongan pertama, bercocok tanam di ladang, banyak ditemukan di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Sedangkan bercocok tanam di sawah banyak ditemukan di Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Umumnya, para pekerja di bidang agraris tinggal di pedesaan. Mereka bisa dikatakan sebagai masyarakat agraris. Desa sebagai penghasil pangan menjadi tumpuan bagi masyarakat kota. Desa dihuni oleh masyarakat agraris yang memiliki ciri-ciri khas. Apa ya ciri khasnya? Ciri khasnya kalau masyarakat agraris itu kehidupan berdasarkan kekeluargaan, adanya semangat gotong royong. Jadi misalnya pada saat mendirikan rumah, memperbaiki jalan desa, dan membuat saluran air, mereka ini melaksanakannya secara bersama-sama. Gotong royong semacam ini lebih dikenal dengan sebutan kerja bakti. Ada juga gotong royong untuk kepentingan pribadi, misalnya mendirikan rumah, pesta perkawinan, atau kelahiran. Nah, kehidupan masyarakat agraris pun masih jauh dari modernisasi atau dengan kata lain, mereka hidup sederhana secara tradisional. Sebenarnya kehidupan masyarakat agraris berkembang dari waktu ke waktu, tetapi perkembangan terjadi lambat.
Masyarakat agraris berkembang sangat lambat karena teknologi dan informasinya masih minim, serta pengetahuan dan keterampilan yang terbatas. Hal itu menyebabkan mereka hidup dalam kesederhanaan. Namun, ada juga masyarakat agraris yang hidup berkecukupan dan maju karena berbagai faktor seperti berilmu atau mendapatkan teknologi serta informasi yang memadai. Nah, masyarakat agraris menghasilkan berbagai sumber pangan seperti beras yang didistribusikan ke berbagai daerah. Beras ini dihasilkan dari padi. Ayo, siapa yang tahu bagaimana dari padi bisa menjadi beras atau bisa langsung digunakan sebagai makanan pokok oleh kita? Nasi ini berasal dari beras. Nah, beras berasal dari tanaman padi. Hasil panen padi dari sawah disebut gabah. Pengolahan padi ini dimulai dari ditanam hingga menjadi beras telah dilakukan oleh nenek moyang kita sejak dahulu. Nah, pada saat umur padi cukup, dilakukan panen oleh para petani. Panen ini bisa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu menggunakan sabit atau ani-ani, dan bisa juga dilakukan dengan menggunakan mesin pemotong. Panen yang dilakukan dengan cara tradisional memerlukan banyak orang yang terlibat. Biasanya pemilik sawah akan meminta bantuan buruh tani dan dibantu para petani yang tergabung dalam kelompok tani daerahnya. Mereka ini bekerja sama atau bergotong royong saat memanen. Setelah panen selesai, bulir-bulir padi yang dirontokkan dari batangnya dilakukan secara sederhana maupun modern. Nah, kalau modern menggunakan mesin ya. Lalu kalau sederhana, proses perontokan padinya itu dilakukan dengan dibanting-banting atau diinjak. Lalu setelah gabah dirontokkan, gabahnya ini dikeringkan, dijemur langsung dari sinar mataharinya. Atau bisa juga dengan menggunakan mesin pemanas. Selanjutnya, gabah dilepas dari sekamnya menggunakan mesin pengupas tekannya. Kalau petaninya itu tidak memiliki mesinnya, biasanya mereka menjualnya ke perusahaan-perusahaan besar. Lalu selanjutnya perusahaan itu akan mengupas gabah hingga mengemas beras dan mendistribusikannya hingga sampai ke konsumen. Ini adalah proses pengolahan padi menjadi beras. Ada banyak orang-orang yang terlibat, berarti mereka melakukan interaksi sosial ya, antara petani, lalu ada juga buruh taninya, lalu ada juga ini buruh untuk mendistribusikan berasnya. Lalu masyarakat Indonesia dan lingkungan budaya. Tadi kan interaksi manusia. Nah, sedangkan interaksi itu tadi dengan alam, manusia, dan lingkungan budaya. Masyarakat Indonesia dan lingkungan budaya ada yang disebut dengan desa adat. Indonesia itu kan kaya akan adat istiadat ya. Nah, karena Indonesia ini memiliki suku bangsa yang berbudaya, maka tradisi, adat istiadat, norma, dan aturan adat berbeda-beda. Masing-masing masyarakat adat melaksanakan tradisi dan adat istiadat dalam setiap segi kehidupan. Nah, desa adat ini merupakan desa yang masyarakat asli adatnya masih memegang teguh adat istiadat dan tradisinya.
Desa adat ini dikelola dan dilindungi langsung oleh pemerintah. Tujuannya itu untuk melestarikan dan mempertahankan budaya masyarakat adat dan berfungsi sebagai tempat wisata, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Ini ada beberapa desa adat yang ada di Indonesia. Ini hanya beberapa ya. Ada satu, Desa Adat Kampung Naga, ada di Tasikmalaya, Jawa Barat. Lalu ada Desa Adat Sade di Lombok, Desa Adat Kampung Tarung di Sumba Barat, Desa Adat Tuyan di Bali, Desa Adat Toraja Silanan, dan Desa Adat Wairebo di Flores, dan Desa Adat Pariangan di Tanah Datar. Lalu selanjutnya, karena kebudayaan bangsa Indonesia ini tidak ternilai harganya, kebudayaan ini menjadi salah satu modal bangsa untuk membangun negeri. Keunikan budaya yang diolah dengan kreativitas masyarakat dapat menghasilkan karya seni yang bernilai tinggi. Seperti contohnya nih, kerajinan yang ada di buku paket halaman 115. Ini ada teks bacaan tentang Desa Sukarara, desa penghasil kain khas Lombok. Jadi di sini ini merupakan pembuatan kain tenun secara tradisional. Nah, wanita di desa ini diwajibkan untuk bisa menenun. Kenapa? Karena ini salah satu sebagai keunikan budaya yang bisa diolah untuk menghasilkan sesuatu. Lalu selain itu ada juga makanan nih. Makanan kamu bisa lihat pada teks bacaan yang ada di buku paket halaman 119. Di sini contohnya ada dari Yogyakarta, yaitu makanan khasnya adalah bakpia patok. Nah, kegiatan ekonomi ini berhubungan dengan lingkungan budaya. Oke, selanjutnya silahkan kamu berlatih. Ada 2 tugas yang harus kamu kerjakan. Yang pertama, kamu silahkan buka buku paket tema 5F halaman 80 bagian A. Hanya bagian A saja ya. Lalu yang kedua, kamu mencari beberapa oleh-oleh khas beserta daerahnya. Contohnya di sini ada tabelnya. Yang pertama, bakpia patok, asal daerahnya dari Yogyakarta. Nah, kamu silakan cari oleh-oleh khas lainnya dari daerah lainnya. Oke, selesai. Terima kasih untuk hari ini. Kita baca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bu Yosi cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Silahkan kamu mengerjakan tugasnya dengan baik, lalu kirimkan langsung pada wali kelasmu agar tidak menumpuk. Oke, tetap jaga kesehatan ya dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.